Halo semuanya, kembali lagi di Franklin Matatula Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat menu login dan menu registrasi menggunakan template admin LTE dan juga template dari Codeigniter yang kemarin. Jadi simak terus videonya dan ingat selalu subscribe, like, dan tekan lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Franklin Matatula Channel. Selamat menyaksikan. Pertama-tama buka Google, kemudian ketik admin LTE. Lalu selanjutnya kita klik Bootstrap admin template. Ya. Dan kita menunggu sampai nanti dia buka tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa live preview juga. Ya, ini live previewnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada dashboard 1, ya, ada dashboard versi 2, V3 gitu ya. Ini untuk form-formnya, ya, untuk UI-nya, untuk chart-nya, ya, banyak di sini ya. Kemudian di sini ada page-nya, ya. Kemudian ada lagi untuk extras-nya. Ini ada login, ada registrasi. Tampilannya seperti ini, ya. Nah, kita kembali lagi dulu, ya. Jadi kita yang pertama kita akan mendownload dulu admin LTE untuk templatenya ini, ya. Nah, kalau kita turun ke bawah, di sini ada premium admin dashboard template-nya. Ini harga-harganya ya. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa fitur ya. Ada beberapa fitur ya. Ada HTML5 CS3, responsif, ada 1000 icon ya. Kemudian masih banyak lagi ya, proses kompatibel, responsif design, kemudian menu plugin, active community ya. Dan juga ada beberapa yang berkaitan dengan admin LTE. Nah, kita kembali lagi ke atas, kita pilih download. Kita klik download di sini, lalu kita pilih yang admin LTE 3.1. Ini ada pre-release V3.2.0 ya. Nah, kita bisa lihat juga nih seperti ini ya. Nah, kita pakai yang ini aja nih ya. Kita lihat paling bawah, kita lihat ada aset di sini ya. Kita klik aja source code yang zip-nya. Nah, kita download. Nah, nanti dia masuknya ke seperti ini nih zip-nya. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita ngecek di download, nah ini seperti ini, kita open saja ya, atau ekstrak. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menjalankannya kita bisa masukkan ini ke dalam htdoc kita. Jadi kita copy, kemudian pilih. Kebetulan saya di aplikasi, kemudian pilih exam, lalu pilih htdoc. Nah, saya mau masukin di sini. Nah, ini saya ganti ya, saya ganti nama dengan namanya itu admin LTE gitu aja deh ya. Enter. Nah, kita coba buka ya. Nanti kita coba buka apakah dia jalan atau tidak ya. Oke. Nah, jadi saya buka dulu untuk examnya ya. Buka dulu examnya. Kemudian saya start. Selanjutnya kalau sudah jalan kita buka localhost.
kemudian admin LTE, kita jalankan. Nah, otomatis sudah, dia sudah berjalan di admin LTE yang localhost kita. Ya, tampilannya nanti sama seperti yang tadi yang di online. Jadi kalau kita back ya, nah live previewnya sama. Nih tampilannya ini yang admin.io, temp v3 dan ini yang di localhost yang kita sudah pindahkan. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi tampilannya sudah sama. Nah tinggal kita merubahnya saja ya. Kita buka Sublime ya. Kita buka Sublime, kemudian kita buka tadi, kita drag aja ke sini. Nah, kita drag aja dulu admin LT yang tadi ke dalam tabelnya. Ya, dalam Sublime-nya. Kemudian kita lihat untuk exam-nya. Dan kita lihat untuk yang tampilannya ya. Kita lihat dulu di sini. Nanti yang kita akan pakai hanya tampilan yang di V1 saja ini ya. Bebas kalian mau pakai yang V1, dashboard V1 atau dashboard V2 seperti ini atau dashboard V3 ini bebas. Ya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi tampilannya sudah sesuai. Nah, kita tinggal sekarang merubah tampilan yang di depan ini menggunakan dashboard V1. Oke. Selanjutnya kita buka di Finder atau Explore ya. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan admin LT ini ke project kita, yaitu jadwal ya. Nah, supaya bisa pindahnya lebih enak, kita buat folder ya, atau Findernya jadi 2 gitu ya. Saya kembalikan lagi exam, htdoc, lalu pilih yang jadwal. Nah, nanti dipindahkannya di sini. Jadi ini untuk admin LTE-nya, nah ini untuk jadwalnya. Oke, sekarang kita pindah-pindahkan. Namun gini, kita buat folder baru dulu ya untuk bisa menampung admin LTE-nya, tapi tidak semua folder dan file yang kita masukkan, hanya beberapa saja. Oke, kita buat dulu foldernya, namanya admin LTE aja ya, biar samain dulu. Setelah itu yang nanti kita copy ke dalam project jadwal kita beberapa folder. Yang pertama build, disk, dan plugin. Nah, ini untuk template admin LTE-nya ya. Tapi nanti untuk di jadwal kita tidak dimasukkan di sini, tapi kita masukkan langsung ke aset saja. Kita pastikan ke aset. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi. Yang nanti akan masukkan ke folder asetnya jadwal, folder file ya, file index ya, di jadwal di admin LTE-nya. Nah, ini di sini. Copy, kemudian kita cek ya untuk loginnya di mana ya posisinya gitu ya. Nah, kita cek dulu yang login ya. Ini enggak ada. Tesnya sekarang di extract. Nah, ini ada login. Nah, di India. Oh, nah, jadi di admin LTE patch example login HTML. Oke ya. Jadi kita kembali ke sini dulu, kita buka lagi admin LTE, kemudian di patch, kemudian di example. Nah, ini login.
Nah, login dan registrasi sekalian, ya kan? Nah, untuk filenya kita copy, kita kembalikan, ya, kita copy di sini. Nah, jadi nantinya ke depan kita akan pakai 3 file ini dan juga yang di asset ini. Selanjutnya kita juga karena mau membuat backend ya di dalam file project kita, maka kita buat dulu nih di pilih aplikasi, kemudian di controllernya kita nambahkan satu menu ya, menu baru lah, supaya membedakan antara yang front end ini beranda mahasiswa index welcome ini dengan yang di back endnya. Jadi kita buat lagi folder baru namanya admin, gitu ya. Nanti di dalam admin ini baru kita membuat lagi menu, ya. Selanjutnya di view juga kita lakukan hal yang sama. Kita karena sudah ada di controller, kita juga harus bikin di view, kita bikin juga admin. Nah, seperti itu. Dan supaya tidak bertabrakan dengan template yang ada di front end yang depannya, maka kita juga buat aja template di dalam admin ini ya. Jadi kita bikin sebuah folder namanya templates gitu ya. Nah, nanti kita memasukkan file-file data-data yang tadi ya, yang di sini ya, di admin LT ini. Nah, ini loginnya ini kita akan memisahkan ya untuk footer dan headernya, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya baru kita masuk ke Sublime. Kita pilih Sublime ya, seperti ini. Baru kita drag lagi kayak tadi ya, kita drag yang jadwal. Kita drag yang jadwal. Nah, di sini baru kita lihat nih, ada controller, sudah ada admin, kemudian view sudah ada admin juga. Nah, ini kita bisa untuk pakai model atau langsung di dalam view-nya itu untuk modelnya itu bisa ya. Nanti kita tergantung kita bisa mau pakai model atau tidak ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke controller. Kita buat file login terlebih dahulu gitu ya, karena kita mau membuat login. Jadi kita klik kanan, kita new file, kita pilih login, ketik login.php gitu ya. Nah, login untuk controllernya loginnya L-nya huruf besar. Nah, seperti itu. Lalu untuk setelah kita sudah membuat ya di controller, kita juga harus membuatnya di view ya. Jadi kita klik kanan, new file. Nah, login ini huruf kecil, nggak apa-apa. Harus ya, untuk yang view-nya huruf kecil gitu ya. Kita enter. Nah, jadi ada untuk controller dan untuk view-nya. Satu juga yaitu sebelum kita membuat menu loginnya ini, kita memisahkan dulu nih untuk template yang ada di admin LT ini, template login ya. Jadi yang pertama kita pindahkan dulu nih yang headernya gitu ya. Nah, jadi kita bikin dulu template di dalam template ini filenya namanya anggapanlah admin underscore header.php gitu ya, untuk menampung headernya itu yang di template dari login sini ya. Kita copy, kita
cut saja ya, kita pindahkan, tekan di sini, kita save. Kemudian kita juga bikin untuk filenya footer gitu ya, footer.php. Nah, kita ambil juga dari login, yaitu yang footer yang di bawah sini. Nah, kita X saja, oke, footer. Nah, untuk menunya inilah yang nanti kita pakai untuk menu login ya. Sebenarnya ini bisa langsung ganti aja dengan login.php, tapi karena sudah kita copy jadi udah kita Ctrl X saja, pindahkan ke login.php. Nah, kira-kira seperti itu. Kita save. Nah, ini kita close saja nih. Apa? Dan save juga nggak jadi masalah. Ya, jadi untuk menu loginnya sudah. Nah, sekarang sudah ada headernya dan footernya. Nah, selanjutnya kita setting dulu nih untuk headernya ya. Jadi karena template-nya ini dia tadi ada di aset ya, aset sini, maka kita harus memasukkannya ya. Href-nya ini sesuaikan dengan asetnya gitu ya. Jadi yang href semua kita akan manggil gitu ya. Oke, kita manggil. Ini bisa Ctrl D ya. Manggil dan satu lagi di sini. Kita panggil lagi. Sorry. Ini dulu. Nah, kita tulisnya gini. Di href ya. PHP echo atau PHP sama dengan itu pemanggilannya. Lalu base URL, kemudian karena dia di aset berarti aset ya, slash. Kalian bisa pakai seperti ini ataukah kalian bisa membuat seperti ini, aset slash. Nah, seperti itu. Jadi tapi titik koma dan yang di dalam ini dikosongkan gitu ya. Ini juga di atas ini ada aset. Nah, kita copy aja ya. Copy aja. Kita pindahkan ke sini. Nah, sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk footer juga. Oh sorry, ini bukan kita rename dulu, bukan footer saja tapi admin underscore footer ya. Ini kita rename dulu ya. Rename. Nah, tadi saya lupa, saya nggak lihat tadi ya. Nah, selanjutnya baru kita ganti lagi ya di src-nya nih, lakukan hal yang sama. Nah, kita tadi sudah copy, kita pastikan saja seperti ini, kita save. Lalu untuk menjalankannya kita ke controllernya ya, pakai controllernya di sini gitu ya. Yang harus kita lakukan, kita bikin dulu PHP. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas untuk kelas login ya, login extend ini ya, jadi controller. Kemudian kita buat public function index. Nah, baru kita masukkan untuk manggil di view-nya ya. Jadi ini
kita panggil this load view, kita manggil untuk admin template-nya admin header ya. Jadi kan ada di admin slash template test, kemudian admin header. Nah, jadi kita akan nanti manggil yang ini. Lakukan hal yang sama, kita Ctrl Shift D aja. Jadi kita akan membuat footer di sini. Manggil untuk footer yang di view dan juga manggil untuk menu loginnya. Ya, admin login. Nah, seperti ini. Dan kita save. Selanjutnya kita coba, kita cek lagi. Nah, ini kita ini sudah tutup aja. Ini bukan admin LTI tapi jadwal. Nah, jadi kita tambahkan dulu nih menu login ya. Kita kembali lagi, kemudian kita pilih template untuk yang menu login. Di sini kita tambahkan, tapi di sini kita ganti dengan login. Nah, di href-nya kita bisa pemanggilan yang untuk menampilkannya php sama dengan base URL buka kurung apa tadi, admin slash login. Nah, kita coba dulu ya, kita refresh lagi, admin templates footer header. Oke, kita cek ini. Nah, kita cek dulu nih footer header, admin ini ya, footer. Oh iya, salah di sini, saya nggak melihat admin footer. Aduh, nih saya nggak melihat ini. Sebentar, ini ada dua nih. Kita coba kembali lagi, kita cek di loginnya. Apa ada dua? Di headernya ya, di headernya seperti ini. Iya. Nah, kita rubah sedikit di login. Yang kita tidak pakai yaitu yang user dan Facebook ya. Ini kita tidak pakai. Ini dihapuskan saja. Ini dihapuskan saja, kita cek, kita ganti, kita arahkan ke ini aja di dashboard ya. Berarti coba p sama dengan base URL, kemudian di dalamnya itu kita tulisnya beranda ya. Jadi nanti ini kita gantinya ke back to beranda ya, beranda gitu ya. Jadi nanti remember me dikosongkan saja ya. Ini di sini tutupnya ini, berarti kita tutup ini, dihilangkan saja. Nah, oke, sudah berubah. Kemudian kita akan membuat
menu registrasi nih. Jadi kalau kita klik nanti masuk ke registrasi. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama ya. Jadi di controller kita akan bikin menu baru yang namanya registrasi. Kita bikin file baru ya. registrasi.php. Nah, kemudian di admin juga kita harus bikin juga ya. Di admin juga kita bikin filenya registrasi.php. Harusnya ini huruf kecil ya, harusnya ini huruf kecil, kita rename aja ini huruf kecil jadinya ya. Iya. Nah, tadi login sudah ya, login sudah. Sekarang header ini tadi apa tadi? Header, oh ya tadi header. Nah, sekarang kita ambil untuk registrasi view-nya. Dari mana? Ya, dari menu di admin LTE-nya ini. Nah, dan juga karena ini sudah ada tadi ya, jadi kita nggak perlu lagi nih, kita hapus saja. Nah, kita nggak usah pakai, nggak apa lagi tuh. Jadi kita cuma hanya pakai di registrasi ini saja. Kita blok dulu sampai ke posisinya di sini. Ya. Ctrl C, pindahin ke sini, Ctrl V. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sama dengan login tadi gitu ya. Karena kita sudah bikin headernya kan ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin di registrasi, nggak perlu ya, karena sama aja itu. Dan kita close. Nah, selanjutnya kita close aja yang ini. Registrasinya mirip seperti yang login. Ini login ditutup aja. Nah, kita copy aja deh ya. Kita boleh copy, bisa tulis juga boleh lah. Untuk PHP, kemudian kelas registrasi extend CI controller. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka kurung, kita bikin fungsinya sama. Public function dulu. Public function index ya. Nah, lalu kita load lagi ya. This load view, buka kurung, sama admin slash templates admin header ya. Oh, tanda kutip ya, tanda kutip. Oke, kita duplikat aja. Nah, di sini kita ganti dengan admin footer, jangan salah lagi ya. Oke, ini admin. Nah, nanti di sini baru registrasi.
gitu ya. Nah, nanti kita akan di menu login tadi, tadi login tadi harusnya jangan ditutup tadi ya. Di login. Nah, di sini kita akan manggil. Nah, di href-nya ini kita akan manggil nih. Kita akan manggil yaitu base php sama dengan base URL buka kurung dalam kurungnya ada di admin registrasi ya. Oke, kita coba. Nah, kita refresh. Nah, kita klik. Kita kembali lagi. Kita pilih registrasi yang ini. Kemudian ada beberapa yang kita edit. Ya, mulai dari mana dulu nih? Ini dulu. Hapus dulu untuk yang Facebook. Kemudian apalagi? Or dan agree. Agree ya, oke yang ini. Berarti ini dihapus. Ini dihapus ya. Hati-hati div-nya ini harus perhatikan ya. Oke, kemudian apalagi? Bisa. Itu ya. Back to login. Nah, di sini kita ganti php sama dengan base URL buka kurung admin login ya. Untuk kelasnya kayaknya kita nggak perlu ya. Untuk kelasnya kayak yang pertemuan yang di pertemuan yang lalu ya. Jadi di login sini kita bisa tambah judul gitu ya. Jadi kita buat dulu ada data gitu ya. Data, kita panggil data untuk judulnya. Judul ya. Sama dengan halaman judul gitu ya. Halaman login, judul login ya, ini login. Lalu untuk datanya kita panggil di header ya, kita ambil datanya. Nah, ini sudah benar ya, data. Kemudian di login juga, kita panggil juga data gitu. Nah, untuk di login sendiri di posisi headernya, nah di sini ya, di sini untuk php sama dengan kemudian $judul koma. Kita kembali, kita refresh lagi gitu ya. Jadi sudah mulai sama. Kemudian di sama data ya, kemudian judul sama dengan halaman registrasi gitu ya, titik koma. Kemudian kita panggil datanya data, kemudian
kita panggil lagi di sini $data. Nah, kita save, kita cek, kita refresh lagi, berubah. Selanjutnya nanti kita akan membuat untuk bagaimana registrasi dan login itu bekerja, ya.